Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahran Andi Pamuji dari kelas 3D dengan NPM 19130533135, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara pembelajaran IPA di kelas 4 SD pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Dan saya akan membawakan yang subtema 3, ayo cintai lingkungan. Untuk pembelajaran IPA subtema 3, ayo cintai lingkungan bisa dilakukan dengan observasi di luar kelas atau mengajak siswa untuk observasi di luar kelas untuk memahami apa saja yang ada di luar kelas. Mengapa harus observasi? Dengan observasi, siswa diharapkan mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam lingkungan dengan tepat. Kita harus mencintai lingkungan karena mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Apa aja sih contoh dari menjaga lingkungan? Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Yang pertama, untuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, memudahkan dalam pendauran ulang, karena sampah tidak memiliki nilai ekonomis, jadi harus didaur ulang terlebih dahulu dan diubah bentuk menjadi sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis, contohnya dibuat untuk kerajinan. Yang ketiga, mencegah bau tidak sedap, karena terutama sampah dari tumbuhan akan mengalami pembusukan yang sangat cepat dibandingkan sampah-sampah yang lainnya. Jika dibuang sembarangan, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan kita. Yang terakhir, untuk mencegah kerusakan pada tanah dan air, karena terutama sampah plastik. Sampah plastik adalah sampah yang tidak dapat terurai hingga puluhan tahun atau lebih dari ribuan tahun. Membuang sampah pada tempatnya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan sebenarnya. Sesuatu hal kecil, namun memiliki dampak yang begitu besar bagi lingkungan. Mari kita biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga keasrian dan keindahan lingkungan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Contoh menjaga keasrian yang berikutnya yaitu menghemat penggunaan kertas. Karena kertas membuat bahan utamanya adalah pohon, dan pohon di bumi ini semakin menipis. Maka dari itu kita harus meminimalisir penggunaan kertas. Yang ketiga, ada merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Yang keempat, ada menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Mengapa kita harus mencintai lingkungan sekitar? Harus menjaga keasriannya, menjaga keindahannya, menjaga ekosistemnya. Mengapa sih kita harus menjaga lingkungan sekitar? Kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan lingkungan beserta isinya bagi kesejahteraan manusia. Bayangkan jika tidak ada
tumbuhan dan hewan yang ada di bumi ini, maka kita tidak bisa hidup karena sumber makanan kita ada pada tumbuhan dan hewan. Contohnya ada beras, makanan utama rakyat Indonesia, dan hewan seperti daging sapi, daging ayam, ikan, dan lain-lainnya. Perilaku peduli lingkungan juga merupakan wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan menjadikan kita teladan bagi lingkungan. Maka kita harus memulainya dari kecil untuk mencintai lingkungan, karena lingkungan Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Maka kita mulai dari kecil agar bumi ini tidak semakin parah. Kita mulai dari hal kecil, yaitu dari merawat tumbuhan, menyiram tumbuhan. Itu sudah merupakan bentuk mencintai lingkungan. Bagaimana jika kita merusak lingkungan? Terutama pohon adalah salah satu tumbuhan penghasil oksigen terbesar di bumi. Jika pohon tidak ada, apa yang akan terjadi? Manusia akan kesulitan mendapatkan oksigen yang bersih. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita dari sekarang. Melakukan observasi di luar kelas, pastinya siswa akan berinteraksi pada teman-teman sekelasnya atau teman kelas lainnya. Nah, ketika anak-anak berinteraksi dengan teman yang lainnya, guru harus bisa mengarahkan siswanya untuk berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun anak sekolah dasar belum bisa sepenuhnya untuk berbahasa yang baku seperti orang dewasa, tapi setidaknya kita telah menuntun anak untuk berbahasa Indonesia sejak dini. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang sesuai tertuang di Sumpah Pemuda yang ketiga, yang bunyinya, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dan ketika melakukan observasi di luar kelas, pastinya banyak anak-anak yang akan mondar-mandir melihat tanaman yang satu dan yang lainnya, berinteraksi bersama teman-teman yang lainnya. Nah, dari situ secara tidak langsung siswa telah melakukan olahraga kecil karena badan terus bergerak dan akan menghasilkan keringat. Untuk guru, ketika setelah selesai melakukan observasi di luar kelas tentang pengamatan tumbuhan, cara menjaga lingkungan, guru dapat memberikan tugas kepada siswa dengan membuat cerita ketika observasi tadi, apa yang saja yang dilakukan ketika observasi tadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih, sekian dari saya. Stay safe, stay healthy, and stay cool.